tangisan Rasulullah SAW, ada mungkin 3 hal momen penting dari kehidupan Rasulullah SAW, tangisan yang insya Allah nanti kita merenungi untuk kita camkan bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata tangisan di dalam agama kita adalah salah satu ciri dari lembutnya hati. Kalau orang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah SWT, indikasi bahwa hatinya qaswah, hatinya keras. Karena itu penting untuk kita renungkan bagi diri kita masing-masing. Pernahkah kapan terakhir kita menangis karena takut pada Allah SWT? Karena orang yang sama sekali tidak pernah menangis karena takut pada Allah SWT harusnya mengaca pada dirinya sendiri. Kenapa hati saya ini susah untuk menangis kepada Allah SWT? Berbagai macam ayat di dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan honor atau pujian Allah SWT terhadap orang yang menangis karena takut pada Allah SWT. Ada hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan ainan, kata Rasulullah, ada 2 mata. Kata Rasulullah, la tamassuhu mannar, yang tidak disentuh 2 mata itu oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang tidak tidur karena dia berada dalam jihad fi sabilillah. 2 mata ini tidak pernah disentuh oleh api neraka, kata Imam Tirmidzi. Bahkan di hadis yang lain Rasul menyatakan orang yang menangis karena takut pada Allah tidak disentuh oleh jilatan api neraka, sampai kata Rasul air susu kembali lagi ke susunya. Maksudnya tidak mungkin kalau orang menangis karena takut pada Allah pasti dia tidak akan dijilat oleh api neraka. Dan ini penting bagi renungan kita bersama-sama agar kita memiliki hati yang lembut, yang takut karena Allah SWT, yang bisa menangis merintih karena kita takut pada Allah SWT. Saya ingin mengajak pada kehidupan Rasul untuk kita kembali lagi mengikuti tradisi orang-orang soleh sepanjang zaman, tradisi ulama-ulama salaf yang hatinya begitu lembut, mudah sekali terenyuh, mudah sekali menghadirkan rasa khauf kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, innal iman, sesungguhnya iman itu, kata Rasulullah, la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku thawbu fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal iman fi qulubikum. Kata Rasulullah SAW dalam Zawaid Rawahul Hakim disebutkan bahwa sesungguhnya iman itu, kata Allah, akan usang di dalam tubuh kita ini sebagaimana usangnya baju atau pakaian kita. Karena itu kita disuruh oleh Allah fas'alullah, kita diminta untuk berdoa kepada Allah agar apa? Meminta kepada Allah agar selalu memperbarui iman kita sebagaimana baju. Hadis yang lain misalnya Rasulullah SAW menyatakan, ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabah kasahabatil qamar. Tidak ada, kata Rasulullah, hati itu kecuali dia itu seperti apa? Seperti rembulan yang pasti ada awannya. Bainal qamar mudi'un id alattuhu sahabahu fa'adlam ittajallat anhu fa'adha'a. Sama seperti rembulan yang kalau kena awan, rembulan itu yang semestinya bisa bersinar dengan terang, kalau dia tertutup awan, dia tidak bisa menerangi. Tapi begitu awannya sudah hilang, maka dia bisa kelihatan terang benderang. Persis seperti iman di dada kita, dia naik turun. Yang membuat hati tidak bisa menangis adalah kemaksiatan kita kepada Allah. Yang membuat hati tidak bisa khusyuk adalah karena kita berbuat maksiat kepada Allah SWT. Mari kita lihat satu tangisan Rasulullah SAW yang nanti ditiru oleh generasi orang-orang soleh sepanjang zaman. Yang pertama, Ubaid bin Umair datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kejadiannya ini adalah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qad anna laka an tazurana. Kata Aisyah, sudah saatnya kah sekarang kau mengunjungi diriku? Kamu hanya kenapa kok begitu lama kamu tidak mengunjungi? Sekarang tak waktunya kamu mengunjungi diriku. Kata Ubaid bin Ubair menyatakan, aku lu ya ummah,
Kama qala al-awwal, kata dia, zur ghibban tasdad hubban. Kata dia, wahai ibu, wahai ummul mukminin, kami memang tidak terlalu sering datang kepada dirimu karena kami mengikuti pepatah orang-orang dahulu, kata dia. Pepatah itu menyatakan zur ghibban tasdad hubban. Ya. Kunjungilah jarang-jarang, maka engkau kecintaanmu akan meningkat. Kangenmu akan meningkat. Katakanlah kalau kita jarang mengunjungi seseorang, begitu kita ketemu, rasa kangennya lebih kuat lagi. Kata Aisyah, da'una min rotonatikum hadhihi. Sudahlah, tidak usah ngomong itu, kata Aisyah. Kemudian Ubaid bin Umar berkata kepada Aisyah, ya ummal mu'minin, akhbirina bi'ajabi syai'in, kabarkan kepada diri kami sesuatu yang paling ajaib. Bi'ajabi syai'in, sesuatu yang paling ajaib, kata dia. Ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau lihat dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menarik. Kebiasaan para sahabat tidak hanya merindukan keluarga Rasul, tapi merindukan Rasulullah SAW. Karena itu pembicaraan tentang Rasulullah selalu menarik bagi beliau. Dan ini yang menarik, Rasul itu begitu mulianya, bahkan tidak ada dari sahabatnya atau bahkan dari keluarganya yang tidak memanggil kecuali manggil Rasulullah SAW. Aisyah kalau manggil suaminya tidak memanggil ya Muhammad atau Kang Mas atau yang lain, ya. Tapi panggilannya ya Rasulullah. Padahal suaminya sendiri. Pamannya kalau mengambil Nabi bukan misalnya ponakanku atau apa, tapi tetap panggilannya ya Rasulullah. Karena penghargaan yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Ketika Aisyah ditanya tentang sesuatu yang paling ajaib dari kehidupannya bersama Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang paling kita kenal, saya tuturkan lagi untuk mengingatkan kita kembali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma kana lailah minal layali, kata dia, di suatu malam Rasulullah SAW, dari malam-malamku, kata Aisyah, qal, berkata Rasulullah SAW kepada diriku, ya Aisyah, wahai Aisyah, dharini ata'budullah al-lailah ata'budul lailata li rabbi, kata dia, biarkan diriku Aisyah, aku beribadah malam ini kepada Tuhanku. Ini bersih kata-katanya begini, biarkan diriku, atau bahasa sekarang Aisyah, aku mohon izin malam ini biarkan diriku beribadah kepada Tuhanku. Apa jawaban Aisyah? Qultu, aku menjawab, kata Aisyah, wallahi, demi Allah, inni la uhibbu qurban, demi Allah aku sangat suka berdekatan dengan dirimu. Maksudnya sebenarnya aku gak senang ditinggal engkau sholat sementara aku sendiri berada di tempat tidur, kata Aisyah. Wa uhibbu ma sirrak, akan tetapi kata Aisyah, wa uhibbu ma sarrak, akan tetapi aku juga menyenangi apa yang membuat dirimu senang. Inilah cinta, ya. Jadi orang yang mencintai selalu mengalahkan egonya sendiri. Kata dia, ya Rasulullah, aku suka berdekatan dengan dirimu, karena ini egonya Aisyah. Akan tetapi aku juga suka sesuatu yang membuat engkau senang. Karena itu kata dia, karena itu dia membiarkan Rasulullah beribadah. Karena membuat Rasulullah lebih senang, membuat Rasulullah bahagia jauh lebih disenangi Aisyah daripada urusan kesenangan dirinya sendiri. Dan itu yang disebut dengan cinta. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang kita cintai. Ketika ego kita kalah karena kita memenuhi kesenangan orang yang kita cintai. Itu tingginya atau dalamnya cintanya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, faqama, kemudian Rasulullah berdiri, ya, fatatahhara, dan berwudu, summa qama, dan kemudian salat, summa qama yusalli, dan kemudian salat, berdiri untuk menunaikan salat. Qalat, kata Aisyah, falam yazal yabki hatta balla hijrahu, kata Aisyah, Rasul ketika mulai sholat terus menerus menangis sampai hijrahu, pangkuan beliau ini, ketika duduk di antara dua sujud, katakanlah, itu sampai basah. Yang pertama, bayangkan ini, nanti kita bayangkan, ternyata memang ciri orang-orang yang soleh nanti sangat dekat dengan tangisan kerinduan kepada Allah,
cinta kepada Allah, khauf kepada Allah, khosyah kepada Allah. Nanti akan kita lihat. Sampai pangkuan Rasulullah basah. Qalat summa baka falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu. Dan Rasul terus menerus menangis sampai basah janggutnya. Janggutnya ini semua basah. Qalat, kemudian Aisyah meneruskan ceritanya, summa baka falam yazal yabki hatta ballal arda. Dan Rasul terus menangis sampai tempat yang dibuat sholati basah. Kalau kita renungkan, subhanallah, bagaimana orang menangis sampai janggutnya basah, pangkuannya basah, tempat bersujudnya basah. Ini bukan sekedar tangisan biasa. Tangisan biasa. Orang yang tidak berhenti menangis terus menerus. Faja'a Bilal, setelah fajar Bilal datang, yu'dhinuhu bis-shalah, untuk mengumandangkan azan karena salat subuh. Falamma ra'ahu yubki, dan ketika Bilal radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW menangis, berkata Bilal, ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosa yang lalu dan semua dosa yang akan datang? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Dan kemudian laqad nazalat, kata Rasulullah SAW, sungguh turun pada malam ini, ada lailah, di malam ini, ayatun, satu ayat turun pada malam itu. Apa yang turun ayatnya? Dan kata Rasulullah, wailun, sungguh celaka, kata Rasulullah, liman qara'aha, siapa yang membaca ayat itu, kata Rasulullah, celaka orang yang membaca ayat itu, walam yatafakkar, dan dia tidak berpikir fiha, tentang ayat itu. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, itu semuanya adalah tanda keajaiban Allah SWT bagi orang-orang yang memiliki intelek, orang-orang yang memiliki hati yang terdalam, yaitu lub. Kata Rasulullah, kalau orang baca ayat ini tidak berpikir, celaka orang itu. Celaka maksudnya tidak dapat hikmah orang itu. Yang pertama yang kita renungkan, satu ayat turun mampu membuat Rasulullah menangis dari awal tahajud sampai fajar. Kita renungkan betapa ajaibnya Al-Quranul Karim itu. Tidak ada informasi yang membuat orang bisa menangis sedemikian hebat sampai lama waktunya, karena merenungkan satu ayat dari Al-Quranul Karim. Satu ayat dari Al-Quranul Karim. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu semuanya adalah tanda ayat, the miraculous sign of Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda ajaib, dari tanda yang mengagumkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di ayat lain, coba renungkan, Al-Quran menyatakan, bagaimana pendapatmu? Kata Al-Quranul Karim, kalau seandainya aku jadikan siang ini terus sampai hari kiamat, siapa yang mendatangkan malam sehingga engkau bisa beristirahat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul aro'ai, kata Al-Quran, sekarang bagaimana pendapatmu kalau aku jadikan malam ini terus sarmadan sampai hari kiamat? Siapa yang memberikan cahaya matahari sehingga kita bisa mencari rizki dan segala macamnya? Kata Allah SWT, itu kita suruh merenungkan bahwa kalau kita merenung tentang urusan malam dan siang saja cukup membuat kita taat kepada Allah SWT. Kalau kita ngerenungin penciptaan langit dan bumi ini, sebagaimana di surat Ar-Rahman, cukup membuat kita ini mentaati Allah SWT. Karena itu orang-orang soleh melihat itu semuanya cukup membuat dia kurang bersyukur. Rasulullah SAW ngerenungin ciptaan langit, bumi, segala isinya, semua kenikmatan diberikan Allah, malu kepada Allah SWT, yang membuat dia hanya bisa menangis. Karena itu tidak cukup saya bisa mensyukuri semua ini. Diberikan kanopi berupa langit yang tidak bisa runtuh, diberikan bumi yang begitu dengan segala nikmatnya, diberikan siang, malam dan segala macam. Itu saja bagi orang yang beriman, kalau kita merenungi, cukup membuat dia tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT. Tidak cukup rasanya terus menerus bersyukur kepada Allah SWT.
Satu ayat. Kita lihat misalnya ulama-ulama dalam sejarah kita. Abdullah bin Asy-Syikhir misalnya meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi misalnya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, salat bersama kita, wa fi sadrihi, dan di dadanya, azirun ka'aziril mirjal minal buka, seperti air yang sedang mendidih di dalam dadanya. Kalau Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran dan dia merenungi ayat itu, tadabbur di dalam bacaannya, di dalam hatinya seperti air yang bergolak dalam dadanya. Rasulullah SAW juga menyatakan, sayyabatni Hud, yang membuat saya ini sampai uban, itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kata Rasulullah, sayyabatni, membuat uban pada diriku. Apa itu? Hud, surat Hud. Wal waqi'ah, surat waqi'ah. Wal mursalat, dan surat al-mursalat. Wa amma yatasa'alun, dan surat amma yatasa'alun. Itu semuanya sampai membuat uban muncul di rambutnya Rasulullah SAW. Subhanallah, proses tadabbur yang mendalam. Nanti kita akan renungkan. Kita lihat lagi, suatu saat Rasulullah SAW, lamma dakhala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masuk di rumahnya, baiti, qal, berkata Rasulullah SAW kepada Aisyah istrinya, muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar ayahmu Aisyah, falyusalli bin nas, untuk menjadi imam sholat, karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya ayahku Abu Bakar, rajulun raqiq, seorang laki-laki yang hatinya begitu lembut. Kata dia, idza qara'al Qur'an, kalau Abu Bakar itu membaca Al-Qur'anul Karim, la yamliku, dia tidak bisa memiliki, dia tidak bisa menguasai dam'ahu, air matanya, falau amarta ghaira Abi Bakrin, karena itu tolong jangan Abu Bakar yang disuruh. Abu Bakar setiap baca Al-Quran dia tidak bisa menguasai air matanya, karena dia menangis merenungi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Inna Abu Bakrin, di riwayat yang lain di Imam Bukhari menyatakan, sesungguhnya Abu Bakar, idza qama, kalau dia dengan sholat, fi maqamika, kalau dia Abu Bakar sholat, kalau Abu Bakar ada di posisimu, ya, misalnya Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai imam, lam yasma'in nas minal buka, manusia tidak bisa mendengar kecuali apa? Tangisannya Abu Bakar, karena dia menangis. Riwayat yang lain menyatakan, kita lihat sekarang Umar bin Khattab. Inna Umar, misalnya, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, dinyatakan sesungguhnya Umar membaca ayat inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' farabba laha rabwatan 'ida minha 20 yawman. Ketika Umar bin Khattab baca ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Nanti pasti orang yang berbuat maksiat diadab oleh Allah SWT, dan itu pasti. Dan kata dia, manahu min dafi, gak bisa orang berpaling dari itu, pasti dia akan bisa diadab oleh Allah SWT. Umar setelah baca ayat itu, apa yang terjadi? Dia sesak nafasnya sampai apa? 20 hari lamanya orang mengunjungi. Hanya satu ayat. Kita lihat yang lain lagi, misalnya dalam masih Sahih Bukhari disebutkan, shalla bina Umar salat al-fajri, salat bersama kita Sayyidina Umar bin Khattab salat subuh. Faqara'a surat Yusuf, dan kemudian Umar membaca surat Yusuf.
hatta idza balagha, sampai ketika bacaan surat Yusufnya itu di ayat wabyaddat ainah minal husni fahuwa kadhib, matanya Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta karena menanggung sedih karena Nabi Yusuf, sebagaimana cerita kita di camping, karena Nabi Yusuf dibawa oleh anaknya yang lain dan kemudian dimasukkan sumur dan segala macam, kesedihan demi kesedihan sampai menjadi buta, wabyaddat ainah, sampai memutih dan kemudian menjadi buta Nabi Yusuf. Dan itu menangis, Umar bin Khattab menangis terus menerus, habaka hatta inqata'a faraka'a, sampai dia tidak bisa meneruskan bacaannya. Wabyaddat ainah minal husni fa huwa kadhib, tidak bisa meneruskan lagi, kemudian berhenti dan kemudian rukuk. Umar bin Khattab. Di riwayat yang lain dituturkan, sami'tu nasyija Umar, aku mendengar isakan tangisan Umar, kata sahabat ini, wa ana fi akhir sufuf, dan aku berada di saf yang paling terakhir, aku dengar tangisan Umar. Jadi orang saf paling terakhir mendengar tangisan Umar yang sedang menjadi imam. Membaca apa? Membaca innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan duka laraku, keluh kesahku, semua penderitaanku kepada Allah SWT, kata Nabi Yakub alaihissalam. Semua penderitaan, kata Nabi Yakub, dia hanya adukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Diadukan semuanya kepada Allah SWT. Mari kita renungkan sekarang. Ayat-ayat Al-Quran pada zaman dahulu itu sangat powerful dan bisa merubah orang. Dan itu salah satu mukjizat Al-Quran. Rasulullah bisa pingsan, Rasulullah bisa nangis begitu lama baca ayat Al-Quran. Tidak banyak, kadang satu ayat. Imam Abu Hanifah dilaporkan, dia berada di masjid hanya merenungi mulai dari Isya sampai subuh, merenungi surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu ngerenungi mulai Isya sampai fajar. Sampai fajar. Orang-orang soleh sepanjang zaman. Orang-orang soleh sepanjang zaman. Pertanyaan bagi kita adalah, kenapa kekuatan Al-Quran itu sekarang kok serasa tidak punya impact bagi diri kita? Al-Quran menyatakan, lau anzalna hadzal Quran, kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal Quran ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat gunung itu khasyah, dia merunduk, khusyuk gunungnya itu, dan pecah dia. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut pada Allah SWT. Apa isinya gunung? Barang yang paling keras di dunia ini, batu. Ada gunung. Semua gambaran Al-Quran itu menggambarkan kepada kita, sekeras apapun makhluk Allah SWT seperti gunung, kalau dia turun Al-Quran, dia pecah, dia khusyuk. Hati para sahabat ketika disentuh Al-Quranul Karim semuanya pecah, semuanya khusyuk. Pertanyaan bagi kita adalah, kenapa kita ketika membaca Al-Quran tidak hadir khusyuk? Tidak ada lagi buka, tidak ada lagi tangisan. Ini problem bagi kita semuanya. Al-Quran menyuruh kita untuk tadabbur terhadap Al-Quran, untuk merenungi dalam-dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, yang paling bisa kita fahami adalah karena kita tidak memahami Al-Quranul Karim, karena kita tidak apresiatif terhadap Al-Quranul Karim. Mari kita tiru akhlak ulama-ulama kita, orang-orang soleh sepanjang zaman, para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim begitu sangat powerful Al-Quranul Karim. Oke, kita singkat saja. Kita lihat sekarang tangis Rasulullah yang lain. Rasulullah menangis karena membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah menangis karena mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Sekarang kita melihat tangisan Rasulullah ketika kehilangan anak-anaknya. Tidak ada orang yang lebih sedih daripada Rasulullah SAW ketika kehilangan. Tidak ada orang yang diberikan ujian oleh Allah sebagaimana Rasulullah SAW dalam kehilangan anak. Rasul memiliki 6 orang anak dan semua meninggal dunia satu persatu. Kita lihat satu orang. Idza mata waladul
Kita lihat satu, wulidali al-lailah, Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki setelah masa nubuah, kecuali nanti dari istrinya yang namanya Maryam Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Kita lihat bagaimana hatinya Rasulullah SAW. Wulidalil lailah hulamun, dilahirkan bagiku seorang anak laki-laki pada malam hari. Fasammaituhu, dan aku memberikan nama kepada dia bi ismi abi, dengan nama bapakku Ibrahim. Oleh Rasulullah dikasih nama Ibrahim. Dan senang sekali Rasulullah SAW. Suatu saat, singkatnya, Anas bin Malik menceritakan kepada kita tentang Rasulullah SAW ketika Ibrahim meninggal dunia. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu an wa huwa yajudu bi nafsihi. Rasul masuk ke rumahnya Maryam Al-Qibtiyah, dia mengambil Ibrahim, dan Ibrahim pada saat itu sedang sakaratul maut, ingin melepaskan rohnya dari tubuhnya. Yajudu bi nafsihi. Faja'altu aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedua matanya. Tadrifan, ya, dia menangis Rasulullah SAW. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, dan kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah SAW, wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah, karena anaknya meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut di depan Rasulullah SAW. Faqal, dan kemudian Rasulullah menjawab, ya Ibna Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah, sesungguhnya tangisan ini adalah kasih sayang. Innal ain tadma, sesungguhnya mataku ini mengalirkan air mata. Wal qalb yahzun, dan hatiku ini sedih, kata Rasulullah SAW. Wala naqulu illa ma yurdiya rabbana, dan kata Rasulullah SAW, tidak keluar dari mulutku ini kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim anakku, pantaslah orang untuk bersedih, ya, untuk untuk berduka cita. Ini menjadi dasar bahwa kalau ada orang menangis karena ada orang meninggal dunia, boleh hukumnya. Yang tidak boleh adalah tangisan yang mengungkapkan ketidakridhaan. Ya, sebagaimana tangisan orang-orang jahiliyah yang merobek-robek bajunya dan segala macam. Bagaimana Pak dengan hadis yang menyatakan sesungguhnya, ada penjelasan yang menarik dari Imam Nawawi kalau saya tidak keliru. Bagaimana ada hadis yang menyatakan sesungguhnya tangisan orang itu akan membuat orang yang ada di dalam kubur menjadi diadab, menjadi lebih sedih, menjadi sedih. Kata Imam Nawawi, sebenarnya seperti di dunia ini. Jadi kalau ada orang tua melihat anak-anaknya di luar itu sedang berkelahi atau sedang mengalami musibah atau apa, orang tua juga sedih. Orang yang ada di alam kubur mengalami hal yang sama. Karena sebenarnya mereka juga bisa melihat kita karena dia ada di alam barzakh. Kalau melihat ahli warisnya dan segala macam menangis terus-menerus dalam kesedihan, dia juga merasa sedih. Itu yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah akan kalau ada orang menangis dengan ungkapan ketidakridhaan, itu membuat si mayit yang ada di alam kubur juga mengalami penderitaan. Kita lihat lagi misalnya tangisan Rasulullah SAW masih tentang putranya yang bernama Ibrahim. Inna Ibrahim ibni, sesungguhnya Ibrahim itu adalah anakku. Wa innahu mata, kata Rasulullah, dan sesungguhnya Ibrahim itu meninggal dunia fisadi, ketika dia masih menyusui, ketika dia masih sedang menyusu, dia masih dalam keadaan dalam periode disusui. Wa innahu, kata Rasulullah, wa inna lahu, dan sesungguhnya bagi Ibrahim nanti ladhi'rain, akan ada 2 tukang susu, ya, tukammilani radha'ahu fil jannah, yang akan menyempurnakan breastfeedingnya
Ibrahim nanti di surga. Ada inang susunya nanti di surga, kata Rasulullah SAW. Satu lagi tangisan Rasulullah SAW ketika meninggal putrinya yang bernama Ummi Kulthum. Ummi Kulthum Sahidna binta Rasulullah SAW. Kami menyaksikan, ya, kami menghadiri pemakaman putri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sedang jalisun alal qabr. Rasulullah sedang duduk di pinggir tempat kuburan itu. Fara'aitu ainai, dan aku melihat kedua mata Rasulullah SAW tadma'an, mengalirkan air mata. Faqal, dan kemudian berkata, hal fikum min ahadim lam yuqari fil lailah. Kata Rasulullah SAW, apakah ada di antara kalian yang malam harinya tidak sedang melakukan hubungan dengan istrinya? Faqal Abu Talha, dan berkata Abu Talha, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qala, Rasulullah benar berkata, fa'anzil fi qabriha, fanazala fi qabriha faqabaraha. Dan kemudian dia turun ke liang lahat itu dan kemudian menguburkan. Karena itu sebagian di fikih dihukumi, ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi hukumnya sampai makruh tahrim, bahwa tidak boleh orang yang malamnya sedang memiliki hubungan badan dengan melakukan hubungan badan dengan istrinya ikut masuk ke liang lahat dalam kuburan. Satu lagi, tangisan Rasulullah SAW masih berkenaan dengan anaknya. Berbeda-beda di kalangan para ulama. Ini tangisan Rasulullah ketika cucunya meninggal dunia. Ada yang menganggap ini adalah putrinya, anaknya Utsman bin Affan dari Ruqayyah. Ada yang juga melihat ini mungkin anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhsin dari pernikahan dengan Fatimah. Ada juga yang melihat ini mungkin putri cucunya Rasulullah dari anaknya yang bernama Zainab. Berbeda-beda di kalangan ulama hadis. Tapi mari kita lihat tangisan Rasulullah untuk cucunya. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'us salam. Salah seorang putri Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya cucunya sedang qad ihtudira, sedang mengalami nazak, sedang mengalami sakaratul maut. Fashhadna, dan Rasulullah diminta untuk menyaksikan, untuk datang ketika cucunya sedang meregang nyawa. Fa'arsala yuqri'us salam, dan Rasulullah SAW hanya mengirim utusan agar membacakan salam, karena Rasulullah tidak bisa menghadiri. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma utiya wa kullu syai'in indahu bi ajal, dan Rasulullah mengirimkan kamu nanti bacakan semacam ini itu sebagaimana yang tadi. Fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Kata dia, putrinya menyatakan bahwa putrinya itu bersumpah bahwa Rasulullah harus hadir. Dia tidak mau, pokoknya Rasulullah harus hadir, bapak harus hadir, karena dia bersumpah. Faqama, dan kemudian Rasulullah datang, wa ma'ahu, bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Mereka bersama-sama mendatangi. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diangkat si cucu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabi. Faqa'adahu fi hijri, dan Rasulullah meletakkan di pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa, dan kemudian nafasnya ini, ruhnya, dia sedang kayak apa namanya, kayak orang yang sakaratul maut. Nafasnya sedang meronta-ronta seperti ya orang sedang sakaratul maut, bayinya ini. Fafadat aina, dan kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha, apa ini ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, hadihi rahmatun, ini adalah rahmah atau kasih sayang, ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, Allah menjadikan ini di hatinya hamba-hambanya. Rasulullah menangis ketika kematian anaknya, kematian cucunya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Rasul menangis ketika membaca Al-Quran, Rasul menangis ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, Rasul menangis ketika kehilangan anak dan cucunya. Dan terakhir, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasul juga menangis ketika kehilangan pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah.
Sayyidina Hamzah. Kisah sebagaimana yang kita lihat di film Umar, Rasul juga menangis ketika Hamzah dicabik-cabik atau terpotong-potong. Kata Ibnu Hajar Asqalani misalnya menyebutkan, lamma balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatlu Hamzah fabaka falamma nadhara ilaihi syahiqa. Dan ini yang menarik, falamma nadhara ilaihi syahiqa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tubuh Hamzah itu tercabik-cabik dan berita itu sampai kepada Rasulullah tentang kematiannya, Rasul juga menangis. Bahkan ketika Wahsy berhadapan dengan Rasulullah SAW, misalnya di hadis Bukhari misalnya disebutkan, ketika Rasulullah SAW bertanya, anta Wahsy, apakah kamu Wahsy? Wahsy berkata, qultu na'am, iya ya Rasulullah. Rasulullah berkata, anta qatalta Hamzah, engkau membunuh pamanku Hamzah? Wahsy menjawab, qultu qad kana minal amri ma balaghak, kata dia, sesungguhnya perkaranya sebagaimana yang telah sampai kepadamu. Iya, aku membunuh pamanmu Hamzah. Kata Rasulullah SAW berkata kepada Wahsy, fahal tastati'u an tughayyiba anni wajhak, kalau bisa jangan pernah muncul di hadapanku, karena Rasul tidak mau melihat wajahnya Wahsy. Karena itu Wahsy nanti menyatakan ketika sudah Rasulullah meninggal dunia dan ada perang dengan nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab, Wahsy sudah menanam tekad bahwa dia akan membunuh Musailamah al-Kadzab, karena dia berharap panah yang menembus Hamzah di bawah pusarnya itu nanti akan diampuni oleh Allah atau sekufuk dengan usahanya dia membunuh Musailamah al-Kadzab. Kalau Hamzah terbunuh di bawah pusar, sebagaimana di hadis Bukhari, Musailamah al-Kadzab terbunuh pas di dadanya hingga tembus ke belakang oleh tombak yang sama dari Wahsy bin Harb. Wallahu a'lam. Dan semoga Wahsy diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Tapi kalau kita melihat kisah-kisah tentang tangisan Rasulullah, satu hal yang penting untuk kita camkan adalah bahwa tangisan di dalam Al-Quran adalah bagian dari kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan Al-Quran menyatakan ini bagian dari karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah yang maha penyayang, yang mudah sekali mengalirkan tangisan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak berceramah banyak malam hari ini kecuali membacakan beberapa hadis yang menurut saya menarik berkenaan tentang pribadi Rasulullah SAW. Satu hal saja pesan bagi kita masing-masing, kalau hati kita ini terlalu banyak maksiat, percayalah maka susah menghadirkan khusyuk di dalam hati. Karena khusyuk hanya akan muncul kalau hati kita ini bersih. Setiap maksiat yang kita lakukan, dia menjadi bintik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin susah kita untuk khusyuk di hadapan Allah SWT. Lihat, ciri orang mukmin adalah kalau sholat dia khusyuk. Kapan khusyuk bisa dilakukan? Kalau orang bisa membersihkan jiwanya. Yang pertama, yang kedua, sepanjang orang masih saja melihat hal-hal yang maksiat, kata para ulama, ini pasti akan mematikan hati kita dan melahirkan qaswah di dalam hati, kerasnya di dalam hati. Karena itu akan susah orang menangis karena takut kepada Allah SWT. Ini yang penting untuk kita renungkan dan mulai kita membersihkan diri kita agar kita punya kepekaan untuk menangis karena kita takut kepada Allah SWT. Dan orang yang takut kepada Allah dan sampai menangis sesungguhnya dijamin oleh Allah kelak di hari kiamat, dia akan dilindungi di hari ketika tidak ada lagi perlindungan. Termasuk dari sab'atun, termasuk dari 7 orang dilindungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Siapa dia? Orang rajulun, kata Rasulullah, yang ketika dia di malam hari sendirian, kemudian fafadat aina, dia menangis karena takut pada Allah SWT.
Marilah kita jadikan diri kita ini orang-orang yang mampu menangis karena merenungi dosa-dosa yang kita lakukan. Kita menangis karena kita takut pada Allah SWT. Kita menangis karena kita merindukan Allah SWT. Kita menangis karena kita ingin dijadikan ahli jannah. Sementara kita ketahui diri kita ini masih banyak terlalu maksiat. Dan kalau kita mampu kayak begitu, percayalah tangisan ini akan melembutkan jiwa kita, yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tangisan karena ketulusan kita untuk mencintai dan memohon ampun kepada Allah SWT. Semoga ada manfaatnya. Sekian saja. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yahya dan terima kasih atas remindernya kepada kita semuanya terkait dengan bagaimana kita mengolah hati. Memang kalau kita mencoba untuk merefleksikan diri kita, maka sangat jarang sekali kita menangis, terutama yang laki-laki, sangat jarang sekali kita menangis. Kecuali yang memang punya masalah. Tetapi kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasul, memang sangat sering sekali mereka menangis. Saya bisa bayangkan kalau mereka itu sholat jamaah di masjid dan Rasul memimpin sholat, maka mungkin suaranya akan sedikit gaduh karena mereka semuanya menangis ya. Tetapi satu yang menjadi kunci kenapa mereka bisa menangis, seperti yang disebutkan oleh Ustadz Yahya, adalah karena mereka paham atas apa yang dibaca itu. Dan juga yang terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Yahya, bahwa mereka itu jauh dari maksiat, sehingga membuat hati mereka itu semakin lembut untuk bisa memahami dan untuk bisa terkena akan pesan-pesan dari Al-Quran itu. Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Yahya adalah apabila kita semuanya itu bisa mengolah hati kita dan bisa melatih kita untuk menangis pada saat kita membaca Al-Quran, maka itu ternyata adalah salah satu tanda dari ketujuh golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat memang tidak ada perlindungan lain selain dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin salah satu latihan yang bisa kita lakukan agar kita bisa melembutkan hati kita adalah dengan mencoba untuk bisa memahami apa-apa yang kita baca dan mencoba untuk merenung. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yahya, adalah bahwa salah satu kebiasaan dari ulama-ulama besar itu adalah menghabiskan waktu malam hari untuk bisa merenungi ayat-ayat Al-Quran. Dan apabila itu bisa juga kita lakukan, lama-kelamaan saya yakin hati kita akan semakin lembut. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan kepada Ustadz Yahya, maka dipersilakan. Silakan Pak Ade. Ada yang lain? Cukup? Silakan Pak Yahya. Selesai rekamannya. Oke, yang pertama, amma yatasaalun.
Sebenarnya begini, kenapa tangisan itu mudah mendekatkan kita kepada Allah? Karena ketika orang itu berada dalam keadaan tidak memiliki kekuatan apapun, dan biasanya orang yang lagi bersedih, dia tidak memiliki kekuatan apapun, dan kemudian dia bersandar kepada Allah, itulah salah satu ciri orang yang bertauhid. Dalam hadis misalnya disebutkan, bahkan orang itu kalau sakit dan dia itu bilang itu ada pahalanya, karena dia merasa dirinya lemah dan dia bergantung kepada Allah SWT. Kecuali kalau dia marah-marah malah. Jadi rintihan orang yang sakit, tapi bukan rintihan yang tidak benar ya, rintihan yang memang sewajarnya, itu dibalas, itu bagian dari karunia Allah. Karena prinsipnya begini, orang mukmin itu mesti harus menyadari bahwa dia butuh Allah SWT. Semakin kita tidak merasa butuh Allah, semakin jelek kita. Dan Allah itu memberi kita cobaan agar kita benar-benar merasa butuh Allah. Nah, tangisan biasanya menjadi ciri di mana kita merasa tidak berdaya, dan kalau kita menangis itu kemudian diarahkan kepada Allah, itulah baiknya. Karena kita bersandar kepada Allah SWT. Karena itu bagi orang macam-macam cara Allah menguji. Ada yang diuji keluarganya, dia nangis kembali kepada Allah. Agar macam-macam. Dan sungguh menarik kalau orang bisa menangis karena Al-Quranul Karim. Karena kemudian Quran itu menjadi tazkiyah sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Cara kita membersihkan diri kita sendiri. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, semakin sebenarnya kita melakukan proses pencucian diri kita. Karena dengan Al-Quran kita mensucikan diri kita, kita membersih ruhani kita. Kenapa Rasulullah misalnya sampai beruban dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Karena proses tadabbur yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu mendalam. Ada kalimat yang menarik, ada ya tadabbaru, ada taknya 2 kali, ada tak sekali kalau kita lihat dalam Al-Quran. Sebenarnya prinsipnya begini, tadabbur dari kata dubur. Kalau ada hewan, dubur itu pasti adalah posisi yang paling terakhir dari hewan. Kalau kita melihat dari mulut. Ya. Tadabbur adalah proses di mana kita menggali sampai yang ke paling ujung. Karena itu berinteraksi dengan Al-Quran tidak pernah ada habisnya. Dan ini yang menarik. Kita belajar buku apapun pasti ada endingnya. Belajar buku kalkulus, kalau selesai ya selesai, tidak ada lagi yang bisa dipelajari. Kalau kita belajar Al-Quran, tidak pernah ada endingnya. Karena Al-Quran itu saat tadabbur hari ini melahirkan hikmah yang baru, tadabbur lagi melahirkan hikmah yang baru lagi, dan terus tidak pernah habis. Karena itu selamanya kita harus menjadi student of Quran. Karena tidak ada habisnya Al-Quranul Karim. Baca begini muncul lagi, dan subhanallah kalau kita setidaknya bisa menikmati tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama-ulama, kita hanya bisa terkagum-kagum. Bagaimana ulama yang satu menangkap hikmah dari aspek sini, ulama yang lain lagi menangkap hikmah dari sini, ulama yang lagi menangkap hikmah dari sini. Kenapa? Karena Quran tidak pernah kehilangan hikmah. Begitu kita berusaha untuk menggalinya. Sama sebagaimana Rasulullah SAW memahami dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Pemahaman Rasulullah tentu di atas pemahaman siapapun terhadap Al-Quranul Karim. Kalau mau digambarkan, kata Imam Ja'far Shadiq atau yang dikutip oleh Imam Alusi kalau saya tidak keliru, Al-Quran itu setidaknya paling tidak memiliki makna 70.000 per ayatnya. Jadi kalau orang, katakanlah kita pakai hitungan angka aja, kalau misalnya 100, Rasul itu memahami memang 100 benar Al-Quran itu. Dan tentu efeknya jauh bisa dirasakan oleh Rasulullah karena dia sempurna. Kita menikmati Al-Quran itu sesuai dengan ruhani kita. Karena Al-Quran itu tidak hanya akal, Al-Quran itu jauh lebih persoalan batin kita. Karena itu Al-Quran misalnya menyatakan sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Akan aku jauhkan, kata Al-Quran, akan aku menguhkan, palingkan, akan kami palingkan, kata Allah, orang-orang yang takabur dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak akan bisa orang takabur dapat hikmah dari Al-Quran, tidak bisa. Tidak akan bisa dia. Kalau kita takabur dulu terhadap Al-Quran, tidak ada hikmah.
Itulah sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang orientalis yang datang mengapresiasi Al-Quran, bukan mengapresiasi, datang untuk mengkritik Al-Quranul Karim. Yang ketemu apa? Kontradiksi di dalam Al-Quran dan segala macam. Tidak dapat apa-apa dia dari Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita datang kepada Al-Quranul Karim dengan kesungguhan dan meminta kepada Allah untuk memahaminya, insya Allah akan datang hikmah yang bermunculan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, bahwa sesungguhnya bermalam-malaman untuk merenungi ayat Al-Quran jauh lebih aku senangi daripada bermalaman dengan perempuan yang paling cantik. Ini bukan kalimat sederhana, tapi kalimat sungguhan. Saya tentu saja jujur ya memilih perempuan cantik, tapi kata Imam Syafi'i, aku jauh lebih senang merenungi ayat Al-Quran semalaman dibanding mendapatkan. Dan ini subhanallah, kenapa? Karena sudah menjadi kenikmatan batinnya yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi ada halawahnya Al-Quranul Karim, ada halawahnya. Masih ingat kisah sahabat Nabi yang bernama Abbad, ya, Abbad bin Bishr, Abbad bin Bishr, yang dia disuruh menjaga oleh Rasulullah SAW pasukan karena pasukan Nabi sedang istirahat dan harus ada 2 orang yang menjaga agar tidak ada musuh yang menyerang di malam hari. 1 orang tidur sif-sifan, jadi 1 tidur 1 baca ayat, jadi 1 berjaga. Kata Abbad, aku berdiri untuk menunaikan sholat dan aku lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kelihatan musuh mengendap-endap dan memanah diriku, kena panah dia. Saat darah mengucur, dia ambil darahnya, dia teruskan bacaan Al-Qurannya. Kena lagi panah, teruskan bacaannya, sampai yang ketiga dia tidak kuat dan dia terjatuh. Dia bangunkan temannya, ada musuh, saya tidak bisa lagi. Dia heran, kenapa tidak kali pertama ada panah kau bangunkan aku. Apa kata Abbad? Demi Allah, kalau seandainya aku tidak takut pasukan muslim itu diserang musuh, aku rela nyawaku terputus asal bacaan Quranku tidak terputus. Subhanallah, sahabat Rasulullah SAW, kecintaannya terhadap Al-Quranul Karim. Hari ini daripada putus nonton telenovela lebih baik. Beda sekali. Karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran tidak terbandingkan. Karena Al-Quran ada dalam batin mereka. Yang pertama, yang kedua, jadi pemahaman Rasulullah tentang amma yatasaalun tentu berbeda. Yang kita bisa pahami dari kita adalah sebagian kecil. Kita tidak tahu 1%, 0,sekian% dari apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Saya sering menyontohkan sebagaimana kalau di kelas misalnya mencontohkan bagaimana sih merasakan beratnya Al-Quranul Karim yang sampai masuk ke jiwa, seperti kita tiba-tiba dapat telepon yang kemudian menyatakan ibumu meninggal dunia. Kalimat itu singkat tapi masuk ke dalam batin dan membuat kita lemes itu. Ya, yang tadinya makan 2 piring dan merasa kuat, begitu dapat telepon, Yahya, ibumu meninggal dunia, itu saya lemes langsung. Saya tidak berdaya dan segala macam. Kenapa? Karena informasi itu tidak hanya masuk di otak saya, tapi juga masuk di hati saya, masuk di relung hati yang paling terdalam, emosi saya. Al-Quran, proses tadabbur kita itu tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan batin kita, relung hati kita yang paling dalam. Karena Al-Quran itu menyapa hati kita. Al-Quran itu nur. Nur itu letaknya tidak di kepala, tapi di batin kita, di ruhani kita, di qalbun kita. Karena itu dalam Al-Quran, dalam tradisi ilmu Islam adalah al-ilmu fis sudur, di dada ini, bukan al-ilmu di sini. Dalam agama kita, al-ilmu fis sudur, la fis sutur, kata dia. Ilmu itu ada di dada, tidak di dalam tulisan, tidak di buku. Karena ilmu ada di sini dalam agama kita. Nah, sebagian kecil yang bisa kita pahami dari surat Amma Yatasaalun misalnya adalah karena surat ini berkenaan dengan kiamat, dengan keadaan di hari kiamat. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mirsada. Mirsada itu kira-kira gini, kalau neraka jahanam itu kan yang menghubungkan, misalnya ini surga, ini ada neraka. Mirsad itu adalah tempat, salah satu makna mirsad di dalam tafsir adalah tempat malaikat yang dia itu tinggal mendidik saja orang yang akan masuk neraka. Orang ini berjalan di Shiratal Mustaqim.
Kalau dia tidak selamat, dia jatuh ke jahanam. Kalau dia selamat, dia terus sampai ke surga. Malaikat itu sudah ngantongi nama-namanya. Michael ini neraka, ini neraka, ini neraka, dia tahu. Mirsad itu adalah tempat di mana orang ini belum masukin neraka. Itu namanya mirsada, salah satu maknanya. Jadi jahanam itu menjadi tempat di mana malaikat itu siap. Mau dia jualan, berusaha menuju surga, udah tahu, malaikat udah ngadang. Ayo sini. Belum neraka. Kira-kira kayak begitu. Ada kisah disebutkan di dalam hadis, ada orang yang tinggal satu langkah lagi surga, tapi kemudian dia masuk neraka, ya, masuk neraka. Dan semoga kita semuanya diselamatkan Allah dari neraka jahanam. Dan kalau kita merenungi itu, cukup membuat kita ini bergidik dulu kita. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha aqaba. Ya, yang mereka itu akan tinggal di situ aqaba. Dari berpuluh-puluh tahun lamanya orang menderita hari ini. Yang kita sekarang ini tidak sadari adalah bahwa kita ini tidak terlalu yakin sebenarnya dengan peristiwa itu. Contohnya begini, ketika Al-Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau di dunia ini, kalau ada orang bilang kebakaran, misalnya Westol kebakar, apa yang kita lakukan? Oh, rame orang itu, dia tergesa-gesa keluar dan dia lakukan. Kalau orang mendengar kata api, kalau di dunia, jangankan di sini. Kalau saya informasi ke Pak Bambang, ada informasi Pak Bambang rumahnya di sana kebakaran, Pak Bambang langsung itu seketika keluar ngambil mobil, bung ke sana. Al-Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang mengaku punya iman, yang mengklaim di dadanya ada iman, ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Api. Tapi pernahkah kita hariap? Pernahkah kita sungguh-sungguh karena ini api? Ya? Kenapa? Karena kita tidak terlalu yakin dengan api itu. Kalau mau kita jujur dalam batin kita, kalau kita yakin terhadap api di dunia dan penyikapan kita terhadap api begitu sangat cepat, mengapa kita begitu sangat tidak cepat terhadap api yang pasti nanti di hari kiamat? Kalimatnya api, qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Al-Quran. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api. Dan ini api beneran, bukan api yang seperti sekarang, api yang jauh lebih panas. Asyaddu harra, kata Al-Quran, jauh lebih panas. Ditambahi lagi kata Al-Quran, bukan hanya sama api, apa kata Al-Quran? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Kamu saya kasih tahu, bahan bakarnya api ini adalah batu dan manusia. Di dunia ini gambaran api yang paling panas apa? Larva. Lava itu yang menggunung batu-batu di gunung yang meleleh itu jadi api. Al-Quran itu ingin gambarin pada kita, ayo tahu enggak? Kalau di gunung itu meletus, yang panasnya minta ampun, itu bahan bakarnya api neraka. Tapi tidak hanya batu, termasuk manusianya sekalian. Apa tidak begidik kita baca ayat ini? Wa quduhan nas wal hijar, ditambahi lagi oleh Al-Quran. Alaiha malaika. Di sana itu, di neraka itu ada malaikatnya. Ghiladun syidad, yang sangat keras, gak punya rasa maaf sedikit pun. Mau kayak apa nggak bisa disokok, nggak bisa maaf, dia firm, keras, bengis, bahasanya Al-Quran. Ghiladun syidad. Dan dia tidak peduli, dia tugasnya cuma satu, la ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah bermaksiat terhadap perintahnya Allah. Kalau Allah nyuruh pukul, mau orang jerit sekian kali, mau ngapain, tidak peduli. Yang penting dia melakukan tugasnya. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia hanya melakukan sesuai diorder oleh Allah. Mau orang jerit, mau orang teriak, mau apa, ghiladun syidad, tidak punya rasa belas kasihan malaikatnya. Kalau kita merenungi ayat itu, apa tidak nangis kita bacanya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang mengklaim punya iman, jaga dirimu dari api neraka, jaga keluargamu dari api neraka. Ingat, bahan bakar api neraka itu batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang bengis dan kejam, yang tidak punya rasa maaf. Once kita masuk ke neraka, gak ada ampun. Cukup itu membuat kita semalaman ya bisa tidak enak makan kalau kita sungguh-sungguh. Apalagi kita menyadari keluarga kita yang belum taat, anak-anak kita yang belum sadar.
pasti itu menjadi beban pikiran bagi kita. Melihat diri kita yang masih jauh dari ketaatan kepada Allah, dibaca itu terus menerus, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cukup itu buat kita. Karena itu Al-Quran terus mengatakan, jangan ada minta maaf lagi, la ta'tadirul yaum. Gak ada udzur pada hari itu nanti. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang dibalas, diberikan Allah pada hari itu sesuai dengan apa yang dulu kamu lakukan, kata Al-Quranul Karim. Lah, ayat-ayat yang semacam ini, kita saja kalau mau merenungi itu punya efek dalam hati. Apalagi Rasulullah SAW yang tahu kenyataannya, tahu nerakanya itu kayak apa, karena di Isra diperlihatkan. Gimana coba bayanginnya? Rasulullah ainul yakin, Rasulullah itu hakul yakin terhadap sekarang. Kita ini kan masih ilmu yakin, hanya berdasarkan pengetahuan tentang neraka nanti kayak begini. Itu pun sudah berdidik kita. Rasulullah pemahamannya itu sudah hakul yakin. Hakul yakin. Kata Ali, kala Sayyidina Ali, bahkan kalau seandainya sekarang ini ada surga neraka, iman saya ini tidak berkembang, tetap aja begini. Maksudnya kalaupun tidak ada neraka, kalaupun ada surga, saya tetap iman kepada Allah. Itu imannya sudah membaca pada diri Sayyidina Ali. Ya, tidak seperti kita ditangin neraka takut baru naik imannya, nanti lupa lagi dan segala macam. Itu iman model kita. Imannya Sayyidina Ali tidak bergeming kalaupun ada apa-apa, karena sudah sangat firm, kata Sayyidina Ali. Itu mengapa Rasul sampai beruban, karena tadabbur, karena proses tadabbur. Ya, ini yang penting kita hadirkan. Agar apa? Agar kita ini punya perasaan khusyuk dalam sholat. Dan bacaannya menarik, ya, bacaannya menarik. Semua ayat tentang kiamat akhirannya hak yang gede. Dan itu menimbulkan suara yang masuk dalam batin. Al-waqi'ah, haqqah, semuanya gitu bahasanya. Semuanya kalimatnya menggunakan soundnya itu membuat kita bergidik. Itu yang menarik. La amma yatasaalun, berkenaan dengan naba, berita yang besar, yakni berita tentang hari kiamat. Kira-kira begitu Pak. Yang kedua tentang, ya sebaiknya memang ya, jadi tidak dianjurkan bagi yang melakukan hubungan malam itu untuk turun ke liang lahat. Tapi boleh tetap nganterin jenazah boleh. Tapi yang masuk ke liang lahat sebaiknya yang tidak melakukan hubungan di malam hari. Seperti Pak Bambang, Pak Iman, Pak Awad itu boleh Pak. Boleh. Walaupun sudah bersuci ya. Ya, anytime bisa Pak mereka. Sampai hari ini. Temporary. Terima kasih Pak Yaya. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci dari cara untuk melembutkan hati adalah kita memahami Al-Quran. Sehingga manakala kita membaca Al-Quran, itu kita bisa benar-benar paham apa message yang ada di dalamnya. Nah, terkadang kalau kita hanya membaca terjemahan, itu ternyata tidak cukup. Karena ternyata makna Al-Quran itu jauh lebih dalam dibandingkan apa yang tertulis di dalam terjemahan. Nah, salah satu agar kita bisa mendalami pemahaman kita itu adalah dengan mendengarkan tafsir. Untuk itu mari kita manfaatkan ceramahnya Pak Yahya setiap malam habis sholat isya bersama-sama, sehingga kita bisa belajar tentang makna yang dalam dari Al-Quran itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini. Ya betul, maaf ada pengumuman. Saya tadi diingatkan oleh Pak Ade bahwa kita akan ada mabit, yaitu pada tanggal 13 April. Itu hari apa Pak Ade? Lupa saya. Hari Sabtu malam Ahad. Jadi nanti kita akan ada sholat lail bersama, dan insya Allah ada Ustadz Yahya juga di sini. Nanti imamnya insya Allah Ustadz Yahya atau Pak Gun insya Allah. Jadi sekali lagi Sabtu pekan depan kita mabit di sini insya Allah. Gitu Pak ya? Iya Pak. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.